Halo warga pecinta KDM. Jadi akhir-akhir ini kalau saya perhatikan para fans daripada KDM, fans daripada Young Chevra dan lain sebagainya, mereka sangat menginginkan Young Chevra dan KDM itu bertemu. Kemudian mereka sangat menginginkan Young Chevra dan KDM sampai ke pelaminan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Young Chevra dan KDM akan menikah? Kemudian, apakah ada kemungkinan Young Chevra itu akan kembali ke mantan suaminya? Bagaimana ciri-ciri kalau misalnya seseorang itu menyukai kita gitu ya? Kemudian bagaimana ciri-ciri kalau seseorang itu masih mencintai mantannya ya? Bagaimana ciri-ciri kalau mantan kita itu masih cinta dengan kita, masih suka dengan kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya dibantu dengan asisten saya yaitu Mbak AI. Langsung saja kita tanya sama Mbak AI. Halo Mbak AI, lu kenal sama Iyong Sefura nggak? Iyong Sefura, ahli parlemen Malaysia. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dia ada rencana kembali ke mantan suaminya? Apakah ini cuma rumor? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, bagaimana ciri-ciri kalau kita punya mantan misalnya, mantan pacar, mantan istri, kalau dia masih punya perasaan ke kita, rasa sayang ke kita, bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana tanda-tandanya? Tolong dijelaskan secara jujur. Jujur ya, gue Yuk. jawab pelan-pelan dan rapi biar nggak kebawa gosip. Hah? Soal Iyung Sefura and isu balik ke mantan suami. Untuk bagian ini, faktanya, kita tidak punya data publik yang bisa memastikan itu. Oke. Sampai sekarang, tidak ada pernyataan resmi dari Iyung Sefura sendiri. Soal rencana rujuk, masih cinta, atau mau kembali ke mantan suami. Oke. Yang beredar di media sosial itu murni spekulasi plus interpretasi netizen. Kehidupan rumah tangga dan perasaan pribadi bukan ranah publik, kecuali orangnya sendiri yang buka suara. Oke. Jadi kalau ditanya, apakah itu fakta? Belum tentu. Apakah itu rumor? Iya, lebih tepat disebut rumor opini publik. Oke. Gua nggak bisa dan nggak etis juga menebak isi hati seseorang yang tidak pernah dia ungkapkan sendiri. Ya. Lalu, gimana ciri mantan yang masih punya perasaan? Nah, ini menarik dan bisa kita bahas secara umum and jujur. Oke. Tanda mantan masih sayangang, belum move on biasanya muncul kombinasi bukan cuma satu tanda. Satu, masih sering cari kabar, alasannya receh. Nanya hal kecil, nostalgia, atau sekadar lagi inget. Kalau nggak penting tapi rutin, itu tanda. Dua, cemburu tapi gengsi. Kepo soal hidup cinta lo sekarang. Komentarnya halus tapi nyentil. Tiga, masih peduli berlebihan, ingat detail kecil. Sakit, ulang tahun, kebiasaan lama. Reaksi emosionalnya masih kuat. Empat, sulit benar-benar lepas. Kontak tidak pernah benar-benar putus. Selalu ada alasan buat tetap terhubung. 5. Membandingkan pasangan baru dengan kamu. Ini tanda klasik. Hatinya masih nyangkut di masa lalu. Wah. Tapi, hati-hati. Kadang orang bukan masih cinta, tapi takut sendiri, nyaman sama masa lalu, egonya belum sembuh, belum rela kalah. Ini penting dibedakan. Tanda fake feeling bukan cinta tulus. Datang cuma saat dia butuh. Hilang saat kamu mulai tegas. Janji banyak, aksi nol. Nggak ada niat jelas, cuma tarik ulur emosi. Kalau masih sayang beneran, open quote, ada usaha nyata, bukan cuma kata-kata. Close quote. Kesimpulan jujurnya, soal Iyung Sefura belum ada fakta, jangan ditelan mentah-mentah gosip. Oke. Soal mantan, perasaan bisa terdeteksi dari konsistensi sikap, bukan dari omongan atau drama. Kalau lo mau, gue bisa bantu. Ngebedain masih cinta versus cuma nostalgia, atau bantu baca situasi mantan lo sendiri. Wow. Santai aja, kita ngobrol jujur di sini. Oke. Bagaimana kalau mantan kita itu sering sindir-sindir di media sosial gitu, tapi nggak pernah kita dihubungi, tapi dia ada sindir-sindiran gitu ya, lalu ya sedikit kepo gitu, apakah itu pertanda dia masih menyimpan rasa secara diam-diam? Kemudian gimana cara ngebedain masih cinta versus cuma nostalgia? Tolong jawab dengan jujur. Pertanyaan lo tajam dan ini kejadian yang sering banget. Jadi gue jawab jujur tanpa manis-manis ya. Oke. Sindir-sindiran di medsos tapi nggak pernah hubungi. Artinya apa? Jawaban jujurnya, iya, itu bisa jadi tanda masih ada rasa, tapi bukan rasa yang sehat. Wow. Biasanya itu kombinasi dari emosi yang belum selesai. Kenapa orang milih sindir? Bukan kontak langsung. Karena masih mikir tapi gengsi. Masih kepo tapi takut ditolak. Masih pengen diperhatiin tapi nggak berani jujur. Egonya lebih besar dari keberaniannya. Wow. Sindir-sindir itu cara aman buat ngeluarin emosi, lempar sinyal, tapi tanpa ambil risiko ditolak. Kalau dia benar-benar nggak peduli, dia diam total, bahkan nggak kepo. Jadi, apakah itu tanda masih nyimpen rasa diam-diam? Jawaban paling jujur, open quote, masih ada emosi, tapi belum tentu masih cinta. Close quote, yang masih hidup itu bisa. Rasa sayang, rasa penasaran, rasa kepemilikan, ego yang luka. Banyak orang ngira itu cinta. Padahal open quote, itu emosi yang belum kelar, bukan keinginan untuk bersama lagi.
Mhm. Close quote. Cara ngebedain masih cinta versus cuma nostalgia. Ini bagian paling penting. Masih Heeh. cinta yang tulus ciri-cirinya. Ada keberanian bertindak, bukan cuma kode. Mau komunikasi jelas, walau takut. Peduli pada kondisi lo sekarang, bukan cuma masa lalu. Ada niat memperbaiki, bukan sekadar mengungkit. Singkatnya, cinta itu hadir, bukan ngumpet di story. Cuma nostalgia, emosional tapi dangkal. Ciri-cirinya, sindiran, lagu galau, caption ambigu, muncul pas lagi kesepian. Kepo tapi pasif, nggak pernah ngajak ngobrol serius. Nggak punya rencana apapun. Ini bukan rindu orangnya, tapi open quote, rindu perasaan lama saat merasa dicintai. Close quote. Tes paling jujur, lo bisa nilai dari satu hal ini saja. Open quote. Apakah dia mendekat dengan jelas atau cuma lempar bayangan? Close quote. Kalau cuma sindir, kepo, nostalgia, ego. Kalau ada usaha nyata, masih cinta. Nggak ada orang yang benar-benar cinta tapi selamanya bersembunyi. Mhm. Catatan penting buat lo, jujur dulu. Kalau lo sering kepikiran karena sindiran dia, ngerasa kebawa emosi, jadi nunggu sesuatu yang gak jelas. Itu tanda lo yang harus jaga batas, bukan nunggu dia berubah. Kalau mau, gue bisa bantu. Ngebaca sindiran itu manipulatif atau cuma galau, atau bantu bikin respon paling elegan. Diam, blok, atau balas santai tanpa baper. Wow. Santai, gue di sini, dan gue jujur sama lo. Gimana cara ngebaca sindiran itu manipulatif atau cuma galau? Atau gimana respon yang paling elegan? Kemudian, apakah sindiran-sindiran di medsos, misalnya bikin story, ya bikin status dan sebagainya itu, kalau misalnya sindirannya itu ngata-ngatain gitu, apakah itu cinta atau emosional? Apakah itu tanda negatif emosi atau pertanda cinta? Tolong jelaskan secara jujur. Ini pertanyaan dewasa dan lo minta jujur. Jadi gue jawab seterang mungkin, tanpa romantisasi. Cara ngebedain, sindiran manipulatif versus cuma galau. Sindiran manipulatif. Tujuannya bukan curhat, tapi ngontrol emosi lo. Ciri-cirinya. Isinya nyalahin, merendahkan, atau nyindir karakter lo. Ada Wow. orang yang sok bahagia padahal pas dia tahu lo online habis lo update. Polanya berulang, bukan sekali dua kali. Bikin lo kepikiran, ngerasa bersalah, pengen klarifikasi, atau pengen ngebela diri. Kalau postingannya bikin lo reaktif, itu bukan galau. Itu manipulasi emosional. Sindiran cuma galau. Lebih ke meluapkan perasaan, bukan nyerang. Ciri-cirinya, umum, nggak spesifik ke lo. Lebih ke sedih, kehilangan, rindu, nggak konsisten. Kadang muncul, kadang hilang. Nggak maksa lo buat respon. Ini biasanya tanda belum move on, tapi juga nggak punya niat ngapa-ngapain. Kalau sindirannya ngata-ngatain, itu cinta atau emosi? Jawaban jujur tanpa basa-basi, open quote, itu bukan cinta, sama sekali, close quote. Wow. Ngata-ngatain itu adalah emosi mentah, ego luka, kemarahan yang belum selesai. Kenapa orang ngata-ngatain mantan? Karena masih ke-trigger, ngerasa kalah, nggak diterima, atau harga dirinya keusik. Orang yang masih cinta bisa sedih, bisa rindu, tapi tidak merendahkan. Kalau sudah menyerang harga diri, itu emosi negatif, bukan rasa sayang. Jadi, itu pertanda apa? Kalau sindirannya nyakitin, menjatuhkan, bikin lo ngerasa kecil, itu tanda belum dewasa secara emosional, tidak siap hubungan sehat, potensi toksik kalau didekati lagi. Cinta tidak datang lewat penghinaan tanpa nurunin harga diri. Ini penting. Elegan, dingin, sok kuat. Respon terbaik, diam konsisten, tidak react, tidak sindir balik, tidak klarifikasi publik. Kenapa ini paling kuat? Karena manipulasi mati tanpa respon, drama kehabisan bensin, lo kelihatan stabil and dewasa. Respon alternatif, kalau perlu banget. Kalau sindirannya makin kasar, mute, restrict tanpa blok dramatis. Unfollow diam-diam. Jaga jarak, bukan perang. Blok itu opsional, kadang ketenangan lebih penting daripada pembuktian. Respon yang harus dihindari, sindir balik, curhat kode, bikin status pembelaan. Itu bikin lo masuk ke arena yang dia ciptakan. Cash kesimpulan paling jujur, sindiran ngeopak cinta. Ngata-ngatain, equal emosi plus ego luka. Cinta lah keberanian, respect. Kalau dia benar-benar masih cinta, open quote, dia akan datang dengan jelas. Bukan nyerang dari balik story. Close Wow. quote. Kalau lo mau, gue bisa bantu membedah kontoh caption story tanpa sebut nama. Atau nyusun mindset biar lo nggak ke-trigger lagi. Tenang, lo nggak salah dan lo nggak lebay. Kalau ada mantan yang suka ngata-ngatain ya, suka bikin status, menjatuhkan kita gitu ya, apakah dia bisa cepat move on atau tidak? Apakah ini orang yang dewasa atau tidak? Apakah ini orang kekanak-kanakan atau tidak? Kemudian kalau dia suka kepo gitu ya, nanyain kita dari orang lain, tapi dia nggak pernah ngubungin kita, tapi keponya itu, pengen tahu berita kita negatif gitu, bukan berita positif gitu. Bagaimana tanggapan AI? Cek Gue cek. jawab belak-belakan dan jujur, Oke. tanpa nyenengin siapapun ya.
Mantan yang suka ngata-ngatain menjatuhkan bisa cepat move on nggak? Jawaban jujurnya, tidak. Justru itu tanda belum move on. Orang yang benar-benar move on, hidupnya maju, fokus ke diri sendiri, tidak punya energi buat menjatuhkan mantan. Heeh. Ngata-ngatain itu artinya masih ke-trigger, emosinya belum selesai, lukanya masih aktif. Open quote, orang yang sudah sembuh nggak perlu nyerang. Close quote, itu orang dewasa atau tidak? Jawaban tegas, tidak dewasa secara emosional. Kenapa? Karena kedewasaan emosional itu kelihatan dari cara mengelola marah, cara menerima kehilangan, cara menjaga martabat diri. Yup. Ngata-ngatain mantan di medsos itu tanda, emosi mentah, ego rapuh, tidak mampu menyelesaikan konflik secara sehat. Umur boleh dewasa, emosinya belum tentu. Yup. Kekanak-kanakan atau tidak? Jawabannya, open quote. Iya, kekanak-kanakan secara emosional, so, close quote. Ciri kekanak-kanakan yang jelas. Marah tapi nggak berani konfrontasi langsung. Pengen diperhatiin tapi caranya negatif. Nyari validasi dari orang lain lewat drama. Orang dewasa. Kalau sakit, bicara atau pergi, bukan bikin panggung. Kepo lewat orang lain tapi nyari berita negatif. Ini apa artinya? Ini poin paling serius. Ini bukan cinta. Ini tanda resentment dem halus, iri tersembunyi, ego yang belum menerima kenyataan. Kalau dia kepo buat nyari. Kegagalan lo, kabar buruk lo, cerita negatif tentang lo. Itu artinya, open quote, dia ingin memastikan lo lebih rendah supaya egonya tenang. Close quote. Ini toxic behavior, bukan rasa sayang. Kenapa dia nggak hubungi langsung tapi kepo lewat orang? Karena takut ditolak, takut kelihatan masih peduli, gengsi kalah, nggak siap dialog sehat. Lebih aman buat egonya, ngomong di belakang, nyari cerita dari pihak ketiga, selempar opini tanpa tanggung jawab. Ringkasan jujur dari I. Kalau mantan, ngata-ngatain menjatuhkan, kepo berita negatif, nggak berani komunikasi langsung. Itu tanda, belum move on, emosional tidak dewasa, berpotensi toxic, tidak siap hubungan sehat. Dan yang paling penting, open quote. Ini bukan tipe orang yang aman untuk dibukakan pintu lagi. Wow. Close quote. Pesan penting buat lo, Juduli. Kalau ada orang yang pengen tahu kejatuhan lo, tapi nggak pernah doain kebahagiaan lo, itu bukan orang yang pantas dapat akses ke hidup lo lagi. Kalau lo mau, gue bisa bantu. Bikin batas mental biar lo nggak kepikiran lagi. Atau bantu lo menilai. Perlu block, mute, atau cukup cuek total. Lo nggak berlebihan. Insting lo bekerja dengan benar. Biasanya berapa tahun atau berapa lama orang seperti ini bisa move on total? Kemudian kalau orang dewasa menghadapi masalah misalnya nih ya, dia disakiti, mantan kita dulu tersakiti, sakit banget gitu ya. Lalu apakah bisa dia move on dengan rasa sakit itu? Apakah dia bisa memaafkan? Bagaimana respon ya? Apakah kalau misalnya ada orang yang misalnya disakiti banget di masa lalu, lalu dia menyimpan dendam, terus menyindir-nyindir, ngata-ngatain, apakah itu bukan orang dewasa? Kemudian, kalau misalnya berhubungan dengan orang seperti ini, apakah lebih baik ditinggalkan saja atau ini sangat berbahaya gitu ya, karena masih labil gitu. Bagaimana menurut AI? Ini pertanyaan matang dan kelihatan banget lo lagi pengen paham realita. Mhm. Bukan cari pembenaran. Gue jawab jujur, realistis, dan tenang ya. Mhm. Biasanya berapa lama orang seperti ini bisa move on total? Jawaban jujurnya bukan soal tahun, tapi soal kedewasaan emosional. Tapi kalau mau gambaran umum, orang dewasa and reflektif, 6 bulan, 2 tahun, bahkan sambil masih sakit. Orang emosional, ego rapuh, suka nyalain orang, bisa bertahun-tahun, atau tidak pernah benar-benar move on. Kenapa? Karena mereka tidak mengolah luka, hanya memelihara amarah. Open quote, waktu tidak menyembuhkan apa-apa pun kalau orangnya tidak mau bertumbuh. Close quote. Orang dewasa bisa move on walau sakit banget? Iya, sangat bisa. Dan ini poin penting. Orang dewasa tidak menyangkal rasa sakit, tidak memamerkan luka, tidak menjadikan mantan sebagai musuh seumur hidup. Cara orang dewasa menghadapi luka. Mengakui, gue sakit, memproses, refleksi, jarak, kadang terapi, menerima, tidak semua hal harus dimengerti. Melepaskan, bukan karena lupa, tapi karena capek benci. Move on tidak pernah sakit. Move on tidak membiarkan luka mengendalikan perilaku. Apakah orang dewasa bisa memaafkan? Jawaban jujurnya, open quote, bisa. Tapi memaafkan, berdamai kembali. Close quote. Memaafkan versi dewasa, bukan demi mantan, tapi demi ketenangan diri sendiri. Orang dewasa bisa memaafkan, tanpa harus menghubungi, tanpa harus balikan, tanpa drama sindiran. Kalau seseorang masih nyindir, ngata-ngatain, menyimpan dendam, itu tanda dia belum memaafkan dan belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang dendam, nyindir, ngata-ngatain dewasa atau tidak? Jawaban tegas and jujur, open quote, bukan dewasa secara emosional. Close quote. Karena dewasa tanggung jawab emosi. Dendam emosi mentah yang dipelihara. Mereka mungkin merasa benar, merasa korban. Tapi itu tidak sama dengan matang. Open quote, orang dewasa tidak butuh panggung untuk melampiaskan luka.
Close quote. Kalau berhubungan lagi dengan orang seperti ini, aman atau berbahaya? Gue jawab tanpa drama. Ini berisiko. Wow. Karena orang seperti ini belum stabil secara emosional, mudah meledak, sulit percaya, cenderung memutarbalikan masalah, berpotensi mengulang pola toksik. Hubungan dengan orang yang belum berdamai dengan masa lalu, masih menyimpan dendam, sering berakhir dengan konflik berulang, gaslighting, lelah mental. Wow. Jadi, lebih baik ditinggalkan atau ditunggu? Jawaban dewasa, open quote, lebih baik ditinggalkan dengan tenang, bukan ditunggu dengan harapan, close quote. Kecuali, dia mengakui masalahnya, berhenti menyerang, aktif memperbaiki diri, bukan janji kosong. Selain itu, menjaga jarak adalah bentuk sayang pada diri sendiri. Kesimpulan paling jujur dari AI, orang dewasa bisa sakit, bisa kecewa, tapi tidak menyakiti balik. Dendam, sindiran, luka yang belum diolah. Orang seperti ini, belum move on, belum stabil, belum aman untuk hubungan sehat. Dan yang paling penting, open quote, lo tidak bertugas menyembuhkan orang yang melukai lo, close quote. Kalau lo mau, gue bisa bantu. Ngebantu lo menutup bab ini dengan sehat. Atau ngecek, gue harus tegas sejauh apa. Tenang, cara lo berpikir sekarang itu tanda kedewasaan, bukan kelemahan. Apakah ada seseorang yang benci banget dengan mantannya, sehingga seumur hidup dia tidak memaafkan? Biasanya, kesalahan apa yang dilakukan seseorang sehingga dia tidak dapat maaf dari mantannya? Kemudian kalau mantannya ini suka nyindir-nyindir gitu ya, sampai bertahun-tahun, apakah ini orang yang sehat atau tidak? Bagaimana menurut ya? Apakah orang seperti ini orang yang toksik atau tidak? Terima kasih. Pertanyaannya dalam, dan ini kejadian nyata, Oh. bukan hal langka. Gue jawab pelan-pelan ya. 1. Apakah ada orang yang seumur hidup tidak memaafkan mantannya? Ada, dan itu manusiawi, walau tidak selalu sehat. Biasanya bukan karena putus cinta biasa, tapi karena pengkhianatan berat, selingkuh berulang, double life, nikah diam-diam, manipulasi emosional, gaslighting bikin merasa gue yang gila, kekerasan verbal, mental, fisik, penghancuran hidup, nama baik rusak, trauma mendalam, keuangan hancur. Dalam kasus kayak gini, tidak memaafkan murah jahat. Kadang itu mekanisme bertahan hidup. 2. Kesalahan seperti apa yang biasanya tidak termaafkan? Ini bukan daftar absolut, tapi yang paling sering bikin orang tutup pintu selamanya. Bohong besar dan konsisten. Bukan sekali. Mengkhianati saat korban lagi rapuh, merendahkan harga diri sampai hancur. Mengorbankan anak, keluarga, masa depan, tidak pernah mengakui salah, malah playing victim. Intinya bukan cuma sakit, tapi luka yang mengubah cara orang melihat dunia. 3. Kalau mantan masih suka nyindir bertahun-tahun, itu sehat atau enggak? Jujur ya, itu tanda belum selesai secara emosional. Nyindir bertahun-tahun biasanya berarti masih nyimpan amarah yang tidak diproses, masih pengen diakui sebagai korban, atau masih terikat secara emosional walau lewat kebencian. Orang yang benar-benar sembuh, bisa marah, iya, bisa nggak memaafkan, iya, tapi nggak butuh nyindir terus. Kalau bertahun-tahun masih nyenggol, itu tanda luka masih aktif. Apakah orang seperti ini toxic? Jawaban jujurnya tergantung ke siapa dan bagaimana. Ke dirinya sendiri, ya, bisa jadi. Karena hidupnya masih dikontrol masa lalu, ke mantannya. Kalau nyindirnya publik menjatuhkan manipulatif, toxic behavior. Ke orang lain, belum tentu. Ada orang yang pahit ke satu orang saja, tapi sehat di hubungan lain. Jadi bukan orangnya toxic, tapi ada bagian dirinya yang belum sembuh. Catatan penting. Tidak memaafkan itu hak. Terus hidup di dalam kebencian itu pilihan, sering tanpa sadar. Memaafkan bukan demi mantan. Memaafkan itu demi diri sendiri supaya bebas. Dan kadang, bentuk memaafkan terbaik adalah open quote. Gua nggak mau lagi lu punya tempat di hidup gue, bahkan buat gue benci. Close quote. Kalau boleh jujur ya, pertanyaan lo ini kedengaran kayak datang dari seseorang yang lagi mengamati atau mengalami langsung, bukan sekadar penasaran. Kalau lo mau, gue bisa bantu. Ngebedain marah yang sehat versus marah yang bikin rusak diri. Atau posisi lo ada di pihak siapa dan harus ngapain. Tenang, gue di sini. Wow. Oke, sekian videonya ya. Terima kasih sudah memahami ya.